Siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang harus disalahkan? Kami kah? Atau siapa? Jawabnya ada di atas. Iya, ini sebuah tempat yang sangat luar biasa pada zamannya, tapi sekarang ini terbengkalai seperti ini. Saya sekarang berada di ruang musik ya, ruang musik yang ya studio musik yang pada tahun 2019 ini pernah kami kasih bersih, dan di sini pernah ada diskusi-diskusi buku. Itu setahun pasca bencana. Nah, kemudian di samping studio musik ini, di sebelah sini juga ada ruang tari yang sudah habis, mulai dari atap sampai dindingnya. Saya juga agak kaget, barusan lagi kemarin setelah 6 tahun kemudian dari 2019 ke tempat ini kemarin itu wah, sangat luar biasa. Kami masih bisa diskusi dan latihan, anak-anak latihan di sini. Kemudian di situ ruang tari juga begitu. Kemudian di depan saya itu, di situ ada teater arena Bundaran yang sudah tidak nampak lagi karena pohonnya sudah 6 tahun ya. Pasca bencana itu, bencananya 2018, 2019 saja itu sudah rimbun. Nah, ini sudah 6 tahun dari 2019 sampai sekarang ini sudah tidak ditangani dengan baik, seperti tanah tak bertuan. Nah, setelah di tempat studio tari ini, di sebelah sana ada bangunan sana kemarinnya, di situ ada wisma. Nah, di wisma itu sering kawan-kawan dari luar datang menginap di sini, kawan-kawan seniman ya, itu menginap di sini dan itu jadi ramai sekali. Nah, kemudian kita juga punya aula kecil di belakang sana. Setelah wisma ada aula kecil, itu juga sudah tidak nampak. Dan yang pertama kali hilang di Taman Budaya ini adalah studio teater. Studio teater itu kan bagaimana saya punya abang ini berjuang mati-matian mempertahankan studio teater itu, tapi ternyata perjuangan kita itu bukan sia-sia. Perjuangan itu tidak bisa kami pertahankan karena ya beginilah, kita hanya pelaku peristiwa, itu milik pemerintah dan sekarang sudah diambil oleh pihak sebelah. Nah, ini berita terakhirnya ini mau diambil lagi. Nah, setelah di ruang studio teater, kemari lagi sedikit itu ada studio. Ada studio di bagian sana, ada tempat pameran pakaian-pakaian ruang pameran. Ruang pameran. Nah, ruang pameran itu sudah nampak bangunannya, atapnya itu sudah hilang. Nah, di depan ruang pameran itu ada bundaran, kemudian ada ruang utama. Nah, kemudian ya, ini ternyata sangat menyedihkan ya, sangat menyedihkan sekali. Saya juga tidak tahu, tiba-tiba seperti berada di satu ruangan yang sangat membingungkan. Saya berada di mana? Padahal tempat ini dulu tempat di mana keringat, darah, air mata bercucuran. Tapi sekarang ini entah saya berada di satu tempat yang sangat asing ya. Begitu juga dengan abang saya ini yang notabene-nya dulu pernah di sini sama-sama, akhirnya juga merasa asing di rumah sendiri. Nah, kemudian ini sangat miris sekali ya. Ini kita tidak begini ya. Ini kita dari sini langsung los ketemu di sana, itu langsung ruang teater terbuka. Di situ ada arena. Ini hanya jarak. Ini tempat studio musik. Kita menyeberang sedikit, di situ ada teater arena, ada bundaran. Nah, ini sekarang sudah tidak nampak. Nah, ini tempatnya ini sangat membingungkan ya. Apakah masih ada atau bagaimana? Yang jelas puing-puingnya itu masih ada. Yang jelas, wah ini kita juga mengerikan. Ya itulah, tanah tak bertuan. Nah, ini di sini Teater ya, ruang panggung terbuka. panggung terbuka. Di sini ada teater arena. Teater arena Bundaran. Di sini Panggung terbuka. panggung terbukanya. Nah, di sini kawan-kawan itu hampir tiap hari berproses, mulai dari segala macam jenis kesenian. Kawan-kawan kalau sudah jam begini, ini jadi ramai sekali. Ini kayak ramai, ada yang proses tari, musik,
teater, sastra dan lain-lain. Nah di sini apa sangat sekarang sudah sangat asing bagi kita ya, asing sekali. Jadi apa memang sudah berada di tempat yang sangat membingungkan. Nah kemudian bagian kantor dari tempat ini ya Bang ya. Ya, ini di kan perkantoran di sini. Nah ini abang saya ini lebih paham bahwa di sini ada perkantoran yang saat ini jangankan atapnya, temboknya itu sudah habis dijebol. Nah pertanyaannya kenapa sampai begini? Bagaimana dengan pemerintah kita, perhatian pemerintah kita terhadap tempat ini yang begitu luas, tiba-tiba ini jadi seperti ini ya. Harapan kita cuma satu, kami butuh ruang. Nah sementara ruang-ruang itu kita sudah tidak punya ruang itu. Ini apa sangat miris ya. Nah kemudian insya Allah nanti kita akan sampai ke tempat pertunjukan yang 28 ya, 2 hari lagi kita akan sampai di bagian sana. Nah ini kita menuju ke perkantoran. Ya. Nah di perkantoran ini sangat administrasi Taman Budaya. ya, di sini administrasi Taman Budaya. Di sini ada beribu kenangan pahit manisnya. Ini kita juga Pak, jangankan atapnya, ini temboknya saja sudah habis. Masuk sudah Habis ini. Saya kalau mungkin saya masih bisa mengenali di mana ruang kepala Taman Budaya. Kalau dulu saya masih bisa mengenal di mana ruang kepala Taman Budaya dan lain-lain. Tapi sekarang ini kita sudah terjebak bingung. Ini mana ruangnya kepala Taman Budaya, mana ruang pegawai. Ya ini kalau tidak ini adalah ruang pimpinan di sini. Ya, ini ruang pimpinan ya. Ya. Nah ini, wah ini Ini adalah ruang pimpinan Taman Budaya, kepala Taman Budaya. Ya, di sini di ruang ini kita pernah bersih tegang, kita pernah memutuskan sesuatu yang sangat luar biasa sampai terjadi peristiwa budaya nasional. Di sini kita diskusikan di ruang ini. Ya, saya tahu kalau tidak salah di sana ruangannya kepala, kemudian pindah di sini. Di sini ada kursi tamu, kemudian ya pas di sini ada WC-nya. Ya masih ingat itu. Tapi sekarang kan kalau kita mau runut, mungkin hanya ini yang bisa kita kenali, ya Bang ya? Ya. Ya. Nah di belakang ini nanti yang apa? Ruang teater terbuka itu, bundaran. Pas di belakang tembok ini. Nah ini belakang tembok ini. Ya, oke. Jadi kita, pimpinan. ya kemudian setelah ini ruang ini ruang kepala tamu. Ini ruang staff. Ya. Nah ini ada terbagi 2 ruang ya. Ini Ada 2 ruang ini ruang staff. di staf Jadi- kepala seksi, Nah di sini ruang kepala ruang seksi. teknis toh. Ya, kepala seksi di sini. Ya, kemudian di sini ini ruang staf. Di sinilah saya melihat ada saya punya teman Miming dan lain-lainnya dulu di sini. Mereka berkantor di sini. Nah, ini ada ini ruang staf. Ini ruang staf. Kemudian ini juga bagian dari dia. Nah, di sini ada papan pengumuman setiap event. Jadi kalau kita masuk ke sini, ini ada apa? Papan pengumuman ada event apa di Taman Budaya, baik secara internal maupun secara umum ya, kegiatan Taman Budaya dan kegiatan kawan-kawan seniman Bang ya. Iya. Nah itu. Nah kemudian sebentar nanti kita akan coba beranjak ke tempat yang paling bersejarah sebelum adanya gedung utama pertunjukan. Itu tempat yang paling bersejarah. Dan apa? Itu pun sebelum ada bundaran teater arena. Ya. Di ruang utama ini nanti di sini segala macam peristiwa budaya, peristiwa kesenian terjadi baik secara nasional maupun internasional pernah terjadi di sini. Nah, ini kawan-kawan bisa lihat sendiri. Saya bisa bercerita kenapa sampai dia dicat hitam. Nah, ini. Wah, Ini Golni. ini golnya. Nah, Gedung ini olah seni. ini gedung olah seninya. Ya, di sini Gedung pertama ini. gedung utamanya. Nah ini sangat menyakitkan. Saya masuk ke ada pilar. Di sini ada papan pengumuman setiap pertunjukan. Di sini kemudian nah di sini ada tembok.
ada tembok, di sini ada pintu masuk untuk pertunjukan. Jadi ini ruang lobi. Biasa kawan-kawan melakukan pameran di sini sebelum masuk ruang lobi pertunjukan. Nah, ini ruang lobi. Kemudian di sini ada pintu. Ruang lobi ini bisa digunakan untuk pameran sebelum masuk ke ruang pertunjukan. Nah, di ruang pertunjukan ini, di sini ada temboknya, pintu ada 1, 2, ada 2 pintu. Ya. Pintu besar-besarnya sini 2. Kemudian di sini sebelah sini juga ada 2. Ini masih ada puingnya. Nah, ini ya, ini ada 2 pintu. Ya Allah, kenapa jadi begini nih barang ini? Nah, sampailah di mana ekspresi kawan-kawan di sini melahirkan aktor-aktor terbaik kita, anak-anak kita yang berekspresi, dan saya pernah tampil di sini beberapa kali. Begitupun dengan Bang Asmadi. Ini adalah tempat pertunjukan kami. Nah, sekarang lihat, miris, tak ada lagi tempat kami untuk berteduh. Apa kabar pemerintah? Insya Allah ke depan perhatian inilah, kami butuh ruang ini mohon dibangun kembali agar kami bisa menyatu. Kalau tidak bisa dibangun seperti ini, sudah serahkan sama seniman, bikin perumahan seniman, dan di tengah ini menjadi ruang pertunjukan biar seniman yang kelola ini. Di situ sana ada seniman punya rumah supaya tidak dicaplok lagi oleh yang lain. Nah, ini kemudian di belakang situ ada ruang ganti ya, ruang ganti. Kemudian di sebelah sana itu ada musalahnya di situ, belakang situ. Ini sudah tidak ada lagi. Oke, kemudian sebelah itu ruang ganti, dan di sini saya selalu tampil. Di sini ada wing hitam, kain hitam. Kita selalu tampil itu keluar dari sini langsung berekspresi. Begitu juga dari sana, ya. Nah, ini ruangnya ini. Kemudian penataan cahayanya juga ada di sebelah sana dan di sebelah sini. Nah, sekarang sudah selesai. Tidak ada ruang ganti sebelah sana, dan ada 2 ruang ganti, 1, 2 tempat istirahat. Sekarang walau alam bisawab hilang. Siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang harus disalahkan? Kami kah? Atau siapa? Jawabnya ada di atas. Insya Allah. Di sini temu Taman Budaya se-Indonesia pertama di Palu, ya di sini awalnya panggung ini dipakai. Nah, itu. Temu Taman Budaya se-Indonesia. Di ini panggung yang digunakan dengan panggung arena itu. Nah, itu panggung terbuka. Jadi tempat ini sejarah budaya itu pernah muncul dari sini, keluar dari sini, sejarah budaya kan? Seluruh Indonesia pertama dibuat sini. Nah, sekarang bagaimana? Apakah kita biarkan atau itu akan berulang kembali? Ingat, sejarah telah mencatat bahwa tempat ini terjadi peristiwa budaya yang sangat besar. Bukan cuma untuk daerah Sulawesi Tengah, tapi untuk daerah seluruh Indonesia. Pernah tumpuk belak di sini dengan event yang sangat luar biasa dibuat oleh. Oke, kita menuju ke tempat di mana nanti sanggar teater tertutup, ya. Oh, di sana sanggar teater, Bang, ya, sudah habis. Oke, kita akan menuju ke peristiwa Grand Theater, gedung teater tertutup yang punya cerita juga yang sangat luar biasa. Sejak dibangun kemudian diumumkan untuk digunakan. Di sini waktu gedung teater tertutup itu Bang Asmadi masih di sini, ya? Iya. Ya, alhamdulillah Bang Asmadi ini pelaku peristiwa sejarah. Bang Asmadi ini ada di sini. Bang Asmadi ini merasakan bagaimana suka dukanya, bagaimana kawan-kawan seniman itu harus kesana kemari, ya, harus dan Bang Asmadi ini yang berjuang untuk kita sampai ada dulu namanya apa, Bang? Polangga, kemudian yang di teater itu, rumah teater, laboratorium teater. Nah, itu laboratorium teater berada di sini. Dan beliau ini tokohnya di sana. Kami tuh sangat bahagia, orang teater sangat bahagia waktu itu. Tapi sekarang jangankan wujudnya, tempatnya pun kami sudah kehilangan. Entah di mana tempat itu. Kami sudah seperti meraba di peta buta. Kami berada di mana sekarang? Nah, ini adalah jalan menuju ke arena teater tertutup.
Ini yang diresmikan oleh dulu Sekprov Bapak Hidayat Lama Karate, dan ini mempunyai cerita panjang juga di ruang teater tertutup ini. Ini dulu masih dikerjakan oleh Dirjen Kebudayaan melalui Dinas Pariwisata ya kalau tidak salah ya. Ya, pariwisata dan kebudayaan. Ini tempat ini merupakan peristiwa bersejarah pertama dibangun. Masih eranya Edi Sediawati. Nah, ini masih ya almarhum ya. Profesor ya. Nah, Profesor Edi Sediawati membangun tempat ini, dan ini adalah merupakan gedung kebanggaan kami masyarakat seni di Sulawesi Tengah. Ini ada gedung kebanggaan, tapi saat ini sangat miris dan sangat menyakitkan. Entah sampai kapan hal ini dibiarkan. Di sini Papin, anak-anak itu kalau latihan pertunjukan besar itu latihannya di sini. Saya pernah garap itu sampai 150 orang di sini. Ini ruangnya ini. Nah, sekarang ini ruang kebanggaan kami. Peristiwa ini sangat masuk dalam. Luar biasa. Oke, ini adalah ruang lobi. Di sini sebelum kita masuk ke ruang pertunjukan, kawan-kawan seniman rupa sering menggelar pameran di tempat ini sebelum menikmati pertunjukan di dalam. Nah, kemudian ini adalah ruang lobi tunggu, pameran dari luar sana sampai ke sini. Kemudian setelah ditutup pintunya, maka semua kedap suara, tidak akan ada terdengar suara-suara lain. Inilah tempat kebanggaan kami dulu. Di sini ruangannya dia turun memang teater arena ya. Dia punya tempat duduk proscenium. Bertangga-tangga. Di sana itu tempat pencahayaan, sound sama penata cahaya, penata sound itu ada di atas. Nah, kemudian tingkat ini balkon untuk tingkat 2. Balkon menonton. Iya. Tangganya ada di sini ya. Di belakang sini tangga untuk naik ke atas. Nah, di sini. Nah, ini panggungnya. Ada ruang ganti di belakang sini. Ruang ganti ada di belakang sini. Ini dulu dia turun masuk ke tempat pertunjukan ini. Nah, inilah ruang kebanggaan kami masyarakat seni pertunjukan. Di sini peristiwa sejarah, peristiwa budaya pernah dibuat di sini. Mulai dari beberapa festival baik lokal maupun nasional maupun festival internasional pernah terjadi di tempat ini. Nah, sekarang tempat ini tempat ini sangat saya terakhir pakai gedung ini waktu festival apa dulu itu, saya garap Kucing Dalam Karung. Ya. Festival teater itu ya. Iya, saya nonton itu. Yang Bang Asmadi punya garapan di sini. Dan itu ada berapa kelompok, Bang ya? Iya. Ya, kan Abang kalau dasar itu malam pertama ya. Kucing Dalam Karung ya, betul. Nah, ini pelaku peristiwa dan pernah bagaimana menyetubuhi panggung ini. Jadi bagaimana dia berpelukan bermesraan dengan panggung ini sampai ruh panggung ini masuk ke tubuhnya, dan beberapa pertunjukan beliau ini pernah dibuat di sini. Dan saya juga pertunjukan festival teater Asia Pasifik, pertunjukannya di sini. Saya bikin pertunjukan di sini sebelum berangkat ke festival teater Asia Pasifik yang dilakukan oleh anak-anak mahasiswa. Di sini dia punya gladi bersih dan pertunjukan di tempat ini. Tapi sekarang ini, kita menuju ke ruang lain dari tempat yang sangat bersejarah ini. Iya, Oh, ini tidak habis cerita ini kalau mau merunut kembali. Di sini banyak pertengkaran pikiran, banyak pertengkaran ide gagasan, dan semua pertengkaran yang menuju ke arah pembangunan bersama, menuju ke arah positif, menuju ke arah yang baik. Di sini tempatnya. Bagaimana kita bertengkar, pikiran kita bertengkar, kemudian melahirkan ide-ide dan gagasan-gagasan yang sangat luar biasa dari kawan-kawan seniman. Baik, kawan-kawan seniman budayawan Provinsi Sulawesi Tengah, ingat tanggal 28
September. 2 hari lagi. 7 tahun lalu kita pernah ada di sini. Insya Allah 2 hari ke depan, tanggal 28 September 2025, kita akan berada di sini. Ruangnya masih sama, cuman suasananya yang berbeda. Insya Allah ke depan, suasana yang pernah hilang itu akan dimunculkan kembali oleh pemerintah negeri ini. Sekian pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bang Asmadi, saya sangat bahagia sekali masih bisa bertemu dengan Bang Asmadi sebagai salah satu tokoh yang sangat saya kagumi. Kita pernah bertemu di Sulawesi Barat, kemudian di sini kita juga sering bertengkar Bang ya, dengan ide-ide gagasan. Tapi alhamdulillah pertengkaran itu bisa melahirkan ide-ide yang brilian untuk kemajuan kita bersama. Bang Asmadi ini adalah orang Mandar yang sangat peduli di tempat ini. Bagaimana dengan kita, anak negeri ini? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.